Kadang hidup tuh aneh ya. Lagi rame, tapi kepala kosong. Lagi capek, malah pura-pura kuat. Lagi butuh dipeluk, malah ngilang. Pernah gak sih kamu ngerasa kayak jalan, tapi gak tahu mau kemana? Lah kok gitu, ada buat nemenin. Bukan buat ngasih jawaban, tapi buat nanya bareng. Hai, akhirnya ketemu juga ya. Aku seneng banget karena jujur aku juga kayak kamu. Misal aku tuh sering banget nanya aneh-aneh ke diri sendiri, yang kadang aku juga bingung, ini kenapa sih ribet banget? Misal kayak, kenapa sih aku takut gagal padahal baru juga mulai? Kenapa sih aku susah bilang enggak padahal aku tuh udah capek banget? Atau kenapa aku tuh selalu ngerasa kosong padahal setiap harinya aku ketawa-ketawa aja? Nah, di sini aku nggak mau kasih kamu ceramah. Aku juga nggak mau sok tahu. Aku cuma mau kita sama-sama nanya, sama-sama dengerin diri kita. Karena kadang sebelum nyari jawaban, kita perlu berani nanya dulu. Dan ngerasa bahwa nanya itu juga bentuk keberanian. Di setiap episode lah, kok gitu? Kita bakal ambil satu pertanyaan aja. Satu aja. Kenapa satu? Ya biar kepala kita nggak kayak jalan tol pas mudik, rame banget. Aku bakal ceritain juga nih pengalaman aku. Mungkin kadang kamu ngerasa, ih kok samaan ya? Atau malah ngerasa, oh ternyata bukan cuma aku aja ya yang ngerasain hal itu. Dan di akhir kita bakal mikir bareng, bukan buat maksa ngerti, tapi buat bilang ke diri sendiri, aku ngerasain hal yang sama kok. Lah kok gitu? Tempat buat berhenti bentar. Buat bilang ke diri sendiri, kamu capek? Ya gak apa-apa. Kita gak buru-buru, kita nanya pelan-pelan. Kita tumbuh pelan-pelan. Pernah gak sih kamu punya kerjaan penting tapi malah scroll TikTok sampai 3 jam? Lalu nanya ke diri sendiri, kenapa sih aku nunda-nunda terus? Padahal tahu yang harusnya dikerjain, tahu juga nanti stres sendiri. Nah, hari ini kita bakal bahas itu. Karena ternyata nunda kerjaan itu bukan cuma soal malas. Lah, kok gitu? Menunda pekerjaan atau procrastination itu sebenarnya perilaku yang sangat umum loh. Karena hampir semua orang pasti pernah ngalamin. Tapi yang jadi masalah adalah kalau ini kejadian terus-menerus. Dan kamu jadi ngerasa bersalah, terjebak, bahkan ngerasa gagal sebelum mulai. Nah, ini hal yang jarang kita sadari. Sering nunda kerjaan itu bukan berarti karena malas, tapi karena ada emosi di baliknya. Bisa jadi kamu takut gagal atau ngerasa overwhelmed karena tugasmu yang terlalu gede, atau kamu terlalu perfeksionis, atau takut hasilnya nggak sesuai ekspektasi. Terkadang kita bisa mulai dengan bikin kebiasaan kecil sebelum kerja. Gak harus yang mewah kok, cukup bikin suasana yang bikin kamu tenang. Waktu kita nunda-nunda, kadang bukan karena kita nggak tahu harus ngapain, tapi karena di kepala kita tugasnya itu udah kayak monster raksasa. Kita langsung mikir hasil akhirnya, langsung ke target yang gede. Padahal mungkin yang kita butuhin cuma nyalain laptop dan buka file-filenya. Lucunya pas akhirnya kita mulai ternyata gak sesulit itu. Tapi bagian mulainya ini yang terasa berat. Jadi coba deh mulai dari langkah yang super kecil. Gak usah mikir nyelesain semuanya sekarang juga, cukup mulai. Kalau lagi takut gagal, coba deh tanyain ke diri sendiri.
Emang kenapa kalau nggak sempurna? Yang penting jalan aja dulu. Kadang kita cuma perlu buktiin ke otak kita bahwa kita bisa. Kadang kita udah capek duluan bukan karena gagal, tapi karena terus-terusan maksa untuk kuat. Padahal yang bikin kita bisa lanjut bukan cuma ambisi, tapi juga kasih sayang ke diri sendiri. Orang sering ngomong soal self-discipline. Kayak semua hal itu bisa diselesain asal kita cukup keras sama diri sendiri. Tapi nyatanya, gak semua hal selesai dengan maksa. Ada kalanya yang kita butuh tuh bukan push, tapi pause. Bukan target baru, tapi dipeluk dan juga dimengerti. Self-compassion bukan berarti nyerah, tapi ngasih ruang buat diri sendiri untuk tetap jadi manusia yang bisa salah, bisa capek, dan juga bisa bingung, tapi tetap layak untuk dimengerti. Dan justru saat kita bisa nerima diri kita di titik paling lelah, itu jadi semacam bensin buat lanjut lagi pelan-pelan. Jadi kalau kamu sering nunda-nunda, itu bukan berarti kamu gak niat. Kadang otak dan hatimu cuma lagi gak sejalan aja. Kamu bukan pemalas kok, kamu cuma manusia yang takut mulai. Sampai ketemu di episode Lah kok gitu selanjutnya. Kalau kamu punya pertanyaan overthinking atau yang lagi sering kamu pikirin, tulis ya di kolom komen, siapa tahu itu juga yang lagi kita pikirin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.